Hai guys, apa kabar kalian semua? Aku doakan selalu baik-baik aja ya. Kali ini saya akan mereview sebuah alur cerita film gangster asal Brazil yang berjudul City of Man 2007. Film ini menceritakan tentang dua sahabat karib yang bernama Esrola yang diperankan oleh Douglas Silva dan temannya Lara Gina yang diperankan oleh Darlan Cunha. Mereka berdua hidup di tengah-tengah kondisi lingkungan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi di Rio de Janeiro, Brazil. Meskipun lingkungan mereka diwarnai dengan maraknya gangster lokal yang saling memperebutkan wilayah kekuasaan, namun mereka tidak terlalu ikut-ikutan. Mereka berdua fokus mengatasi problematika mereka sendiri, seperti halnya Esrola yang harus mengurusi anak balitanya karena sang istri memutuskan untuk pergi bekerja sebagai pengasuh di luar daerah. Sementara itu, Lara Gina yang berusaha mencari tahu keberadaan sosok sang ayah yang selama ini tidak pernah dia kenal. Hingga suatu ketika mereka menemukan ayah Lara Gina yang baru keluar dari penjara. Namun selanjutnya, pertemuan mereka justru menjadi awal mula terungkapnya fakta bahwa ayah Lara Gina ada kaitannya dengan kematian ayahnya Esrola beberapa tahun silam. Bagaimana kisah selanjutnya? Namun sebelum itu, bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like. Karena satu like dari kalian, beribu pahala yang kalian dapatkan. Kalau sudah, terima kasih. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan Esrola kecil yang ditinggal ayahnya karena sudah meninggal, dan Lara Gina bocil gampang melamun yang tidak mengetahui keberadaan ayahnya. Mereka berdua melewati hari bersama-sama dan telah tumbuh besar bersama menjadi remaja dengan penuh keseruan. Hingga beberapa tahun berlalu, kita diperkenalkan dengan pria muda berambut reggae yang tak lain adalah pemimpin gangster di kota ini bernama Madrugadao. Terlihat Madru yang sedang berbincang-bincang asik bersama anak buahnya dan berencana jalan-jalan ke pantai untuk berenang dan bersantai. Di sisi lain, terlihat S yang tertidur dibangunkan oleh istrinya yang hendak pamit untuk bekerja. Istri S adalah pekerja keras, sedangkan S hanya pria pengangguran yang bertugas menjaga sang buah hati. Setelah istri S berangkat bekerja, datanglah Lara Gina menghampirinya. Lara mengajaknya ke sebuah pantai. Merasa jenuh di rumah, S menyetujui dan mengajak buah hati ikut serta bersamanya. Tampaknya di pantai terlihat Madru yang telah berada di sana dengan rombongannya. Madru yang hendak berenang melepaskan perhiasan dan menitipkan ke salah satu anak buahnya yang tampak tidak senang dengan kepemimpinan Madrugadao. Ia bernama Nepasto. Di sisi lain, S dan Lara sedang asik berbincang-bincang mengingat masa lalu semua si anaknya. Dan tiba-tiba, Lara terlihat murung karena mengingat nasibnya yang ditinggal pergi ayahnya dari kecil. Lara tidak pernah merasakan kehangatan belayan dari seorang ayah. Mengetahui hal itu, S yang tak mau melihat sahabat karibnya bersedih, ia menemukan ide yang cemerlang, yaitu menanyakan keberadaan ayah Lara kepada sang nenek dan segera berangkat ke sana. Sesampainya di sana, terlihat sang nenek yang enggan membahas masalah tersebut dan hanya memberitahu bahwa ayahnya dulu adalah seorang pemain bola. Tiba-tiba, S teringat dengan anaknya yang tertinggal di pantai. Dengan panik, S dan Lara pun kembali ke pantai untuk mencari anaknya. Di sisi lain, Madru yang berada di pantai melihat seorang anak kecil alias anak S menangis sendirian. Kemudian, ia membawanya pulang karena hari telah sore. Sesampainya S dan Lara di pantai, mereka sangat khawatir karena melihat anaknya yang sudah tidak ada lagi di sana. Mereka pun segera pergi menanyakan ke tetangga-tetangga sekitar. Di sisi lain, terlihat anak S yang sedang bermain dengan Madru. Walaupun Madru pemimpin gangster yang dikelilingi senjata api, dan dengan kehidupan yang begitu kejam, namun dia adalah remaja yang sangat menyukai anak-anak. Kemudian, melihat anak kecil itu terus menangis, Madru kemudian menyuruh salah satu pengikutnya untuk mengantar sang bocil ke rumah aparat setempat. Dan singkat cerita, S dan Lara pun berhasil menemukannya. Istri S yang pulang bekerja mengetahui anaknya hampir hilang pun menghampiri S dan mengambil sang buah hati dengan sedikit marah. Sementara Lara yang melihat di rumah aparat tersebut terdapat foto sebuah skuad bola. Lara yang teringat dengan perkataan neneknya pun langsung menanyakan ayahnya kepada orang itu. Namun, lagi-lagi Lara tidak mendapat jawaban yang ia inginkan. Semua tampak menutupi keberadaan ayah dari Lara.
dan hanya memberitahu bahwa ayahnya dulu adalah seorang pelayan. Sedikit demi sedikit, informasi yang ia dapat dan bermodalkan foto yang terpajang di ruangan aparat itu, ia pun pergi membawanya untuk menanyakan ke warga sekitar. Hingga mereka mengetahui informasi baru bahwa ada seorang pemain bola bekerja sebagai pelayan bernama Geraldo. Rencana mereka selanjutnya segera menemui pemain bola yang berada di foto tersebut dan menanyakan keberadaan Geraldo. Sehingga salah satu pemain mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak kontak semenjak kejadian belasan tahun yang lalu yang menyebabkan Geraldo masuk penjara. Orang itu pun memberi saran agar Lara mencarinya ke penjara untuk menanyakan keberadaan Geraldo. Menemui titik terang, mereka semakin semangat dan segera berangkat ke lapas setempat dan menanyakan narapidana yang bernama Geraldo kepada salah satu staf di sana. Staf mengatakan bahwa memang benar ada salah satu napi yang terlibat kasus pembunuhan hingga dipenjara puluhan tahun. Namun kini ia telah bebas dan informasi terakhir, Geraldo telah bekerja sebagai calo di sebuah tempat. Mendengar hal itu, S mengambil foto Geraldo secara diam-diam. Dan setelah pencarian yang panjang, mereka pun memutuskan untuk beristirahat. Malam hari adalah waktunya Lara Jinnya untuk melepas rindu dengan sang kekasih. Lara bertemu dengan pacar dan kakak dari kekasihnya yang tampak sedikit sinis dan barbar bernama Phil. Karena Lara belum gajian, mereka pun memutuskan untuk menghabiskan malam dengan mendengarkan radio di teras rumah. Keesokan harinya, Phil yang pengangguran sejak lahir terlihat sedang memalak seorang wisatawan. Namun sialnya, dia langsung tertangkap oleh polisi yang sedang patroli di area tersebut. Phil mengatakan akan memberi sejumlah uang dari gangster kepada pak polisi agar ia tidak ditangkap. Pak polisi yang korup itu pun mengiyakannya. Phil segera menemui bosnya yang tak lain adalah Madru Gadau untuk meminta bantuan kepadanya. Namun Phil yang terlalu sering membuat masalah membuat Madru kesal dan memutuskan untuk membunuhnya saja. Kekasih Lara yang mengetahui kakaknya terbunuh pun menemui Lara untuk meminta bantuan menemukan jasad kakaknya untuk dikubur dengan layak. Di sisi lain, S yang telah menemukan pekerjaan dan bekerja sebagai satpam merasa telah mempunyai penghasilan membuat S jadi lupa diri. Ia sering memanggil pemandu karaoke untuk menemani bekerja dan menemaninya semalaman. Sedang asik bermain, tiba-tiba S melihat Phil yang harusnya sudah meninggal tiba-tiba melintas di depannya. Phil yang merasa penyamarannya terbongkar langsung menghubungi Nefasto. Ya sebenarnya, Phil dan Nefasto bersekongkol untuk menjatuhkan Madru Gadau. Nefasto merasa kesal karena ia sering direndahkan dan dipandang sebelah mata oleh Madru. Besok harinya, Nefasto dan Phil pun menemui bandar senjata api Epep untuk menyegerakan aksi kudetanya. Di sisi lain, terlihat S yang memberitahu Lara bahwa Phil masih hidup. Mendengar hal itu, Lara segera menemui sang kekasih yang sedang sekolah untuk memberitahunya. Dan kabar itu pun menyebar dengan cepat sehingga Phil mengetahui bahwa orang-orang sudah tahu kalau dirinya masih hidup. Mengetahui hal itu, Phil mencurigai S yang telah menyebarkan beritanya, sehingga S akan menjadi target utama yang akan dibunuh. Di sisi lain, rumah tangga S sebenarnya sedang tidak baik-baik saja karena minimnya ekonomi. Kebetulan, istri S mendapat tawaran pekerjaan yang uangnya lebih banyak dari majikan di luar kota. Namun, S belum menyetujui hal tersebut. Lalu, seperti biasa terlihat S yang sedang mengasuh buah hatinya. Dan rencana mereka hari ini adalah melanjutkan pencarian ayah Lara Jinnya. S pun menitipkan sang buah hati ke warung kakeknya. Setelah itu, S dan Lara pun melanjutkan pencarian Geraldo. Berdasarkan informasi terakhir, yaitu bekerja sebagai calo di sebuah terminal. Berbekal foto yang diambil oleh S, mereka pergi ke tujuan dan mencocokkan foto yang dibawanya dengan orang-orang di sana. Dan benar saja, mereka menemukan seseorang yang sangat mirip dengan foto yang dibawanya. Geraldo kemudian mengakui bahwa Lara Jinnya adalah anaknya. Saat melihat wajah S, ia juga mengatakan bahwa ia sangat mirip dengan ayahnya. Pencarian mereka pun selesai. Namun Lara belum mendapatkan ayahnya karena Geraldo tak mau berurusan dengannya lagi. Di sisi lain, Madru Gadau yang telah mengetahui pengkhianatan Nefasto segera menyiapkan diri dan mulai merekrut bocil-bocil anak-anak Epep termasuk Taju. Di sisi lain, terlihat adik Phil, pacar Lara Jinnya, sedang dibotakin oleh anak buah Madru karena dianggap telah bersekongkol dengan Nefasto dan Phil. Ia yang merasa keselamatannya terancam pun pergi dari tempat itu untuk mencari perlindungan. Lara yang mengkhawatirkan kekasihnya segera pergi ke rumah untuk menemuinya. Namun rumahnya sudah berantakan dan terlihat sebuah tembok bertuliskan pengkhianat. Hari pun berganti.
Terlihat S dan anaknya yang datang ke percaluan tempat Heraldo nongkrong untuk menanyakan alamat Heraldo kepada pengurus setempat. Setelah mendapatkan alamatnya, S pun menemui Lara dan mengajaknya ke rusun Heraldo. Sesampainya di sana, S masuk sendirian dan merayu Heraldo agar mau menemui Larajinya yang telah rindu dengan sosok seorang ayah. Setelah S menyampaikan hal itu, S dan Lara pun meninggalkan rusun Heraldo dan hendak kembali pulang. Di sisi lain, istri S bersiap-siap menerima tawaran pekerjaan barunya. Dan di waktu bersamaan, Nepasto memulai kudetanya dengan menyerang semua orang yang berada di wilayah kekuasaan Madrugadao. Semua warga pun lari ketakutan dan menyelamatkan diri masing-masing. Terlihat, istri S yang hendak bersembunyi di sebuah toko milik orang di sana. Dan tanpa sengaja, S dan Lara pun datang dan bersembunyi di tempat yang sama. Baku tembak pun tak dapat dihindarkan antara Madrugadao dan pasukan PUBG-nya, dan Nepasto beserta pasukan EPEP-nya. Tak hanya itu, anak buah Nepasto juga membakar rumah-rumah warga di sana. Di sisi lain, S dan istrinya yang bersembunyi di warung warga sedikit heran melihat istrinya membawa koper. Tekad istrinya nampak sudah bulat untuk menantau. Sedangkan nenek Lara yang tak mau ikut campur dengan peperangan yang terjadi pun juga pergi dari sana. Karena kudeta itu, nampak S dan Lara sama-sama ditinggal orang yang amat dicintai. Baku tembak pun terus berlanjut dan Madrugadao dipukul mundur oleh kawanan Nepasto. Madru mengambil mobil para pengendara untuk melarikan diri dan kini Nepasto berhasil menguasai wilayah kekuasaan Madrugadao. Madru yang tak mau kehilangan kekuasaannya pun segera pergi menemui kawan lamanya untuk meminta bantuan merebut wilayah kekuasaannya yang telah dikuasai oleh Nepasto. Di sisi lain, Lara yang telah kehilangan tempat tinggal pergi ke rumah Heraldo untuk tinggal di sana. Heraldo yang merasa bersalah telah menelantarkan Lara dan sebenarnya juga rindu menjadi sosok seorang ayah pun menerima kedatangan Larajinya dengan sangat amat baik. Nampak hubungan Lara dan Heraldo telah membaik. Lara menceritakan sebuah kisah-kisahnya saat terpisah jauh dari sang ayah. Saat Lara selesai membuatkan kopi buat sang ayah, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Heraldo yang menyodorkan sebuah cek berisi nominal jutaan rupiah yang amat sangat besar buat Lara, dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nampak Lara yang sangat bahagia bersama ayahnya. Sementara itu, terlihat nasib S yang kurang baik. Nampak ia dipecat oleh bosnya karena selalu tidur saat bekerja dan sering membawa para wanita penghibur untuk menemaninya bekerja. Setelah itu, S pun segera menjemput anaknya yang dititipkan kepada sang kakek. Namun sayang, nampak kakek sudah tidak berada di sana. Hingga tiba-tiba, gerombolan gangster datang dan menimbakinya. S pun pergi ke rumah Heraldo dan berniat menumpang di sana. Namun sayang, respon Heraldo terlihat kurang baik, seperti ada masa lalu yang disembunyikan oleh Heraldo. Dengan hati berat, Lara pun mengusirnya. S yang merasa dihianati pun pergi meninggalkan mereka dan memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Madrugadao untuk bertahan hidup dan melakukan semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak buah Madru di sana. Dari nonton organ bersama, belajar menembak, dan hendak ikut disertakan dengan rencana penyerangan ke wilayah Nepasto untuk merebut kembali kekuasaan Madru. Terlihat Madru yang memberikan pistol kepada S dan mulai menceritakan semua kisah hidupnya. Madru juga memperlihatkan senjata-senjata EPEP tanpa skin pemberian ayah S. Madru juga memberitahu bahwa ayah S dibunuh oleh Heraldo. Masih di hari yang sama, terlihat Lara yang ingin pergi ke markas Madru untuk meminta maaf kepada S. Beruntung ada bocah kecil bernama Kaju yang mengenalnya, sehingga Lara dipersilakan masuk. Lara dan S pun bertemu. Namun melihat pengkhianatan Lara, S nampak marah besar kepadanya. Apalagi S telah mengetahui bahwa ayahnya dibunuh oleh Heraldo.
S pun langsung mengusir Lara dari sana. Lara tampak bingung dengan perkataan S dan segera pulang untuk menemui Geraldo dan meminta penjelasan semua yang terjadi. Geraldo yang sedang menyiapkan makan buat Lara dibuat kaget oleh pertanyaan Lara, dan mau tidak mau Geraldo pun menceritakan semua kepada Lara. Geraldo dan ayah S adalah sahabat dekat sama seperti S dan Lara, tetapi suatu hari ayah S memutuskan untuk pergi merantau, sedangkan Geraldo membuat sebuah kelompok gangster dan mulai merampok. Hingga tanpa disengaja, restoran yang dirampok Geraldo tempat bekerja dari ayah S, dan Geraldo tak sengaja menembaknya. Selesai bercerita, Geraldo pun pergi keluar buat beli rokok, dan tak berselang lama, datanglah polisi yang mencari Geraldo. Polisi mengatakan Geraldo terlibat kasus pencurian rekening. Cek yang diberikan kemarin ternyata adalah hasil kejahatan. Geraldo yang menyadari keberadaan polisi pun langsung melarikan diri. Namun sayang, polisi sudah mengepung rumahnya dan Geraldo pun kembali tertangkap. Lara yang melihat ayahnya tertangkap hanya bisa terdiam dan merenungi kesalahannya. Nampak Lara yang menyesal telah mengusir S waktu itu, dan Lara pun segera pergi mencari S. Sementara itu, Madrul Gadau dan pasukan EPEP-nya telah siap merencanakan penyerangan ke wilayah Nepasto malam ini. Semua senjata sudah dilengkapi, dan rencana pun sudah matang. Dengan segera, mereka pergi ke wilayah Nepasto dan baku tembak anak-anak EPEP dan PUBG pun tak dapat dihindarkan. Itu pakai Hawkins aqui. Tem que se botar lá no Talibã. Lara yang mendengar suara tembakan pun segera mencari sumber suara tersebut dan hendak mencari S. Para gangster masih sibuk adu skill EPEP mereka. Sedangkan S yang tidak akrab dengan kekerasan hanya bisa bersembunyi ketakutan. Terlihat Lara yang mengendap-endap mencari S tak sengaja bertemu dengan Madru. Madru pun memberitahu keberadaan S, hingga akhirnya Lara berhasil menemukan sahabat karibnya itu. Namun S yang masih teringat dengan pengkhianatan Lara pun kembali menyalahkan Lara dan memaki-makinya. Lara pun kembali meminta maaf dan menceritakan hal yang didengar dari Geraldo. S pun berpikir keras untuk memaafkan Lara atau tidak. Namun Lara terus merayu dan menceritakan keseruan-keseruan yang telah mereka alami waktu kecil dulu. Hingga akhirnya S pun memaafkannya dan pergi ke rumah kakek untuk bersembunyi. Peperangan terus terjadi hingga Madrul Gadau berhasil terbunuh oleh anak buah Nepasto. Nepasto yang mendengar kematian Madru menjadi lengah hingga tak tersadar bahwa Kaju telah membidiknya dan tewas di tangan Kaju. Sayang, Kaju pun langsung diberondong tembakan EPEP oleh anak buah Nepasto dan meninggal di tempat. Berhubung kedua pemimpin terbunuh, peperangan itu pun tidak dimenangkan oleh siapapun. Malam yang panjang berakhir. S menelpon istrinya yang sedang merantau dan memberitahu bahwa ia akan pergi bersama Lara beserta anaknya. S juga mengatakan bahwa ia tak perlu khawatir karena ia dan buah hatinya akan baik-baik saja. Dua sahabat ini pun pergi berkelana bersama sang buah hati, sembari mengajarkan banyak hal khususnya agar sang anak tidak kehilangan figur seorang ayah seperti kisah mereka berdua. Dan film pun selesai. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita. Jangan lupa tekan tombol like karena satu like dari kalian beribu pahala yang akan kalian dapatkan. Salah hilap mohon maaf, sampai bertemu lagi di next video. Bye bye.